Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Digma, Dialog Mahasiswa. Tentunya hanya di KK Media, Media Kampus IAIN Kediri. Oke, sekarang bersama saya lagi Samrotul Abidah, dan pastinya kita sudah kedatangan narasumber yang cukup cakap dalam public speaking. Perkenalkan, namanya Kak Syaifur Rahman. Halo Kak. Halo juga. Selamat sore. Sore. Gimana nih kabarnya? Sehat. Sehat? Sehat selalu. Alhamdulillah, begitu juga yang saya harapkan kepada pemirsa KK Media. Sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut lagi, saya akan membacakan sedikit ulasan dari tema dan narasumber yang akan kita bahas kali ini. Sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut lagi, saya akan memberikan sedikit ulasan dari tema dan narasumber yang akan kita bahas kali ini. Setiap orang bisa berbicara, tetapi tidak semua orang bisa berbicara di depan umum. Karena mereka yang tidak terbiasa berbicara di depan umum akan sangat gugup jika disuruh berbicara di hadapan publik. Sebenarnya, public speaking itu merupakan kemampuan atau skill yang harus diasah semua orang, karena itu memang kebutuhan semua orang dalam menjalani sehari-harinya, terutama mahasiswa. Mahasiswa akan membutuhkan pelajaran public speaking karena dia sehari-harinya akan menghadapi presentasi dan juga menjadi moderator ataupun menjawab pertanyaan dari dosen. Jika mahasiswa mempunyai public speaking yang unggul, dia tidak akan kehabisan karir dalam dunia public speaking. Tentunya tema kita kali ini adalah meningkatkan kepercayaan diri dengan public speaking bersama salah satu narasumber mahasiswa IAIN Kediri, Kak Syaifur Rahman. Kita belum kenal lebih lanjut lagi nih Kak. Kak Syaifur Rahman ini nama panjangnya gimana? Nama panjang saya Muhammad Syaifur Rahman. Oke, biasa dipanggil? Rahman. Oke, jadi aku panggilnya apa nih? Kak Rahman aja? Mas Rahman aja. Oke, kalau Mas Kak Rahman nanti aja. Kayak admin Allshop. Oh gitu ya? Iya. Kayak admin Allshop. Oke, jadi aku panggilnya Mas Rahman aja nih. Ya. Oke. Kalau aku boleh tahu nih, Mas Rahman ini dari prodi apa? Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Semester 8 menunggu wisuda. Aduh, udah mau wisuda aja nih. Doakan lancar. Amin. Teman-teman yang melihat juga. Amin. Oke. Kalau aku boleh tahu domisilinya di sini apa, di mana? Domisili saya di Jalan Sunan Ampel 2. Oke. Ngontrak sama teman-teman. Aslinya? Aslinya Surabaya. Oke. Jauh banget. Ya, lumayan. Oke, alhamdulillah kesini nih akhirnya ke kampus IAIN Kediri. Itu setelah sekian tahun saya hanya lewat akhirnya bisa masuk juga di sini. Oke. Alhamdulillah banget nih. Ya, sebuah kesempatan yang saya sangat senang bisa diundang sama teman-teman. Terima kasih pada teman-teman. Kakak Media ya. Betul. Oke, kalau aku boleh tahu apa alasan kakak mengambil prodi MPI? Kenapa nggak HKI ataupun KPI ataupun yang lain? Jadi justru dulu itu pilihan saya itu 2. Oke. Kalau nggak KPI, psikologi. Aduh, aslinya mau ambil KPI nih. Ya. Kenapa nggak ngambil psikologi KPI? Karena di sana ada guru saya gitu. Gitu. Jadi justru berangkatnya karena nanti saya kalau ketemu guru saya sungkan ini. Gitu. Akhirnya saya melihat latar belakang jurusan tanya-tanya. Akhirnya saya ngambil MPI karena mungkin di MPI itu basicnya di manajemen, terus kepemimpinan manajerial. Jadi saya juga ingin mengasah aspek itu. Betul. Ya. Tapi sebelum mau milih KPI sama psikologi nih, apakah dari dulu sudah ada kemampuan atau hal-hal yang membuat kakak milih KPI ataupun psikologi? Kalau KPI kan karena komunikasi penyiaran, biasanya di komunikasi. Jadi memang dari sejak SMA itu sudah komunikasi, sudah sering komunikasi, sering ngobrol juga sama teman-teman, diminta untuk lomba pidato dadakan gitu. Jadi kan basicnya di komunikasi. Kalau psikologi itu lebih kepada hubungan sesama manusianya gitu. Cuman karena tadi karena mungkin ada kiai saya lebih tepatnya, jadi saya kayak sungkan gitu. Jadi akhirnya saya nyari jurusan yang sekiranya pas, akhirnya MPI itu.
masih berhubungan dengan public speaking juga ya tentunya. Masih semua jurusan saya rasa. Oke, saya Iya. betul. Tapi ini emang karena dari dulu suka suka komunikasi gitu ya. Iya. Makanya dulu pernah mau ngambil KPI tapi nggak jadi nih. Iya, betul. Tapi alhamdulillah ya Kak ya, masuk MBI ini lancar-lancar aja gitu. Alhamdulillah tepat waktu. Lancar. Alhamdulillah. Ya, tidak lancarnya mungkin COVID kemarin. Oh kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong COVID nih, aku mau tanya perbedaannya, kalau menurut kakak nih, perbedaan sebelum COVID, saat COVID, dan mulai normal lagi kuliah tuh apa sih perbedaannya? Kalau dulu waktu sebelum COVID itu kan kita berinteraksi secara langsung, tugas banyak, terus bisa nguji mental, bisa speaking, bisa diskusi. Ketika COVID itu justru memang kita dihadapi pada metode pembelajaran yang berbeda. Perbedaannya ya kita lebih banyak sifatnya online dan itu kurang maksimal. Kalau terus kembali ke normal, ketika sudah kembali ke normal itu saya sudah menginjak semester 7. Jadi itu sudah nggak ada kelas lagi. Malah tinggal skripsian aja gitu. Proposalan dan skripsi. Jadi perbedaannya ya mungkin di situ. Antara online dan offline. Dari keefektifan pengajaran gitu aja ya? Ya, efektivitas pembelajarannya itu lebih maksimal ketika offline gitu. Jadi kakak pas masuk nih udah semester 7 dan nggak ngapa-ngapain gitu. Nggak ngapa-ngapain. Jadi semester 1, 2, 3 itu ngapa-ngapain, 4, 5, 6 nggak ngapa-ngapain, 7, 8 juga tinggal skripsi juga nggak ngapa-ngapain di kampus. Jadi alhamdulillah lancar banget ya. Alhamdulillah tepat waktu, tinggal nunggu wisuda. Nggak sampai di semester 9. Jadi nggak sodakoh lagi ke kampus. Betul. Aku kalau boleh tahu kesibukan kakak selama di dalam kampus maupun di luar kampus apa aja? Kalau dulu waktu semester 1, 2 itu kuliah, terus daftar di UKM LPM dedikasi. Kalau terus di semester 3 itu ikut di HMPS Dema jurusan yang aktivitas di dalam kampus itu. Kalau di luar kampus ya ada kita di organisasi ekstra lah, ikut organisasi ekstra kampus. Terus habis itu juga ada kegiatan bareng sama teman-teman, belajar bareng. Jadi kan saya itu orang yang masih butuh ngaji gitu, belajar ngaji bareng. Belajar ngaji gitu ya? Iya. Itu kegiatan yang di luar kampus. Banyak banget sih ya, LPM, HMPS gitu ya? Iya. Selepas itu juga masih belajar bareng nih ngaji sama? Masih terus. Itu Madin apa TPQ atau Diniyah gitu? Lebih ke kayak kitab gitu? Ngaji Al-Quran. Bareng-bareng. Alhamdulillah produktif banget nih selama itu ya. Walaupun online kuliahnya tapi tetap produktif gitu. Iya, kalau waktu online, waktu COVID itu kan kita nggak di sini. Tuh kebetulan kembali ke rumah. Ke Surabaya. Waktu online ya. Ke Surabaya hanya 1 bulan, terus nyari tempat lagi untuk ya biar nggak, kalau di rumah biasanya banyak gelundang-gelundung gitu. Gitu. Akhirnya saya cari tempat untuk ngabdi gitu. Ada di pondok di Jombang ngabdi. Gitu. Selama 3 bulan, terus setelah itu kembali ke Kediri untuk ngelanjutin di ekstra itu. Jadi aktivitasnya ketika masa COVID semester 5 itu 5-6 itu di ekstra. Produktif banget sih menurut aku. Udah baik banget meskipun online, cari-cari aktivitas yang emang manfaat banget. Dan pastinya berpengalaman lah ya. Banyak sekali. Nah dari semua kesibukan itu gimana cara kakak mengatur waktu nih? Kalau mengatur waktu itu gini, banyak cara ya untuk ngatur waktu. Cuman kalau saya sendiri skala prioritas. Jadi kalau mana yang lebih penting. Kalau ada dua tempat berbenturan, kalau yang saya lebih dipentingkan di sini maka yang di sini. Tapi yang sini nggak ditinggalkan. Bahkan kalaupun saya hanya hadir 10 menit itu saya sempatkan hadir. Jadi tetap ada interaksi. Jadi membagi cara membagi waktunya di situ. Jadi tetap aktif dalam beberapa kesibukan, tapi juga nggak sampai lupa gitu ya. Tetap diisi semuanya.
Iya, Pokoknya diisi sesuai tanggung jawabnya gitu. betul. Oke, jadi menempatkan waktunya aja gitu. Iya, dan itu butuh teman-teman latihan juga, karena yang membuat teman-teman nggak bisa membagi waktu itu alasan. Oke, betul. Jadi alasannya yang masih banyak tugas, padahal banyakan untuk di layar media sosial. Itu betul biasanya sekali. itu. Jadi yang nggak bisa membagi waktu itu alasan. Jadi nggak bisa membagi waktu tuh hanya alasan ya. Iya, Sebenarnya bisa-bisa aja kalau kita bisa. usaha gitu. Iya betul, dan nggak ada yang nyaman. Mm-mm. Pasti capek itu dalam membagi waktu. Kalau teman-teman aktif di banyak tempat, itu benar-benar ya teman-teman memilih untuk di saat yang lain rebahan, Ya, yang ini produktif, berarti dia memilih untuk meninggalkan zona rebahannya. Oke, itu pilihan sih menurutnya. Iya. Oke. Kalau suka duka selama ini saat menjadi mahasiswa apa aja? Kalau saya banyak sukanya sih. Banyak sukanya ya. Kuliah ya, karena satu juga yang pertanyaan. Kalau saya itu kan, alhamdulillah terkadang yang duka itu karena ada masalah hati. Oke, gitu ya. Ya, itu saya punya temen itu hampir skripsinya nggak on time karena dia masalah hati di menit-menit akhir itu. Jadi itu pengaruh banget ya kan? Pengaruh. Dia ketemu kita, kebetulan kan dia banyak bantu saya. Terus saya selamatan karena sudah proposal, saya undang di teman-teman saya, ayo aku mau selamatan di Judes gitu. Saya traktir. Dia datang, terus dia curhat, terus dikasih saran. Dia bilang, untung saya ada di forum ini. Kalau saya nggak ada di forum ini, kemungkinan saya terlambat. Dia itu anak pinter, tapi kok nggak di gelombang 1 selesainya, baru di gelombang 2, karena ada 3 gelombang pendaftaran sidang itu. Kaget semua, ternyata dukanya masalah itu. Alhamdulillah selama 4 tahun tidak terjangkit masalah itu. Jadi emang dari sakit hati itu emang pengaruh banget ya untuk aktivitas gitu. Pengaruh. Oke. Banyak sukanya karena banyak berinteraksi dengan banyak orang. Betul, karena dari semua orang itu akhirnya kita tahu nih gimana cara mengatasi duka itu. Iya betul. Oke. Karena ada hormon namanya oksitosin, hormon cinta. Cinta dalam arti bukan dengan sesama ya, dengan lawan jenis, tapi cinta kepada orang lain. Semakin caranya untuk mendapatkan hormon cinta itu dengan kita berinteraksi. Betul. Dengan kita memperbanyak sosialisasi, membuat orang lain bahagia. Jadi sukanya saya karena mungkin selama 8 semester itu saya banyak aktivitas sama teman-teman. Oke. Menurut kakak sendiri nih, pengertian public speaking itu seperti apa? Sudah banyak ya pengertian public speaking yang ada di pelatihan-pelatihan. Kalau saya mengambil pengertian public speaking itu dari Panji Pragiwaksono, bahwa public speaking itu tentang kemampuan berbicara. Dan bicara itu enggak doang, bicara itu mampu untuk menggerakkan seseorang. Dan public speaking itu tentang menumbuhkan rasa dalam diri kita dan menumbuhkan rasa dalam diri orang lain sesuai dengan desain yang kita inginkan. Oke, jadi tidak hanya ngomong, tapi kita harus juga menimbulkan manfaat dan gerakan dari orang-orang yang kita bicarakan. Ya. Betul. Oke. Nah, menurut kakak, seberapa penting sih public speaking ini harus dipelajari oleh mahasiswa? Sangat penting ya. Itu seperti teman-teman KPI mempelajari bagaimana cara menggunakan kamera. Betul. Bagaimana menjadi presenter. Itu sudah menjadi satu kesatuan. Itu teringat kata-kata guru saya, kalau mahasiswa itu harus punya 2 hal, kemampuan speaking dan writing. Kalau nggak punya keduanya atau salah satu dari duanya, ya buat apa dia jadi mahasiswa? Betul, karena emang mahasiswa tuh benar-benar butuh ya kak pelajaran itu. Dari kita menyampaikan materi dalam kuliah, jadi moderator, ataupun di luar kampus ketika kita punya pengalaman jadi MC ataupun apapun ya. Betul, karena trilogi mahasiswa sendiri, trilogi perguruan tinggi itu juga butuh yang namanya public speaking, pendidikan, pengabdian. 2 elemen itu butuh public speaking. Kalau yang penelitian itu kan berarti kemampuan untuk menulis. Kalau nggak menulis pasti kita harus belajar berbicara. Nah, apa yang harus dilakukan oleh seorang public speaking saat pemula? Kira-kira apa aja yang harus disiapkan? Jadi gini,
Yang harus disiapkan itu kita bicara tentang teknik dasar public speaking. Oke. Jadi ada 4 dasar teknik dasar public speaking. Yang pertama itu percaya diri. Kita itu paling dasar itu percaya diri. Mau menyiapkan apapun, kalau sudah nggak pede itu hilang semua. Iya, betul. Nah, bagaimana membentuk percaya diri itu dari 2. Percaya diri itu terdiri dari 2. Yang pertama by skill, yang kedua by mindset. By pikiran, sugesti. Betul. Jadi kalau orang sudah punya kemampuan, punya skill, udah pede gitu. Rossi itu balapan itu juga pede, nggak nabrak pede karena dia punya skill. Betul. Yang kedua itu by mindset. Itu kita katakan self talk kita. Betul. Self talk kita mempengaruhi pikiran kita mempengaruhi tindakan kita. Betul. Maka saya percaya diri, gagal nggak apa-apa, belajar dari kegagalan itu juga penting. Itu yang pertama percaya diri. Ini mempengaruhi aspek-aspek yang lain nanti. Terus yang kedua itu teknik vokal. Teknik vokal itu terdiri dari 4. Teknik vokal sendiri itu dari 4. Yang pertama itu volume. Jadi pastikan ketika teman-teman mau ngomong itu audiens bisa mendengar dengan jelas suaranya. Yang kedua speed, kecepatan dalam berbicara. Ini juga harus ditentukan dengan audiensnya. Kalau audiensnya orang-orang sepuh, berarti kalau ngomong itu harus pelan. Kalau anak muda itu mungkin bisa cepat. Betul. Pelannya juga tergantung umur, juga tergantung pembahasan. Jika ini pembahasannya berat, maka juga harus speednya dipelankan. Itu yang kedua. Terus yang ketiga itu intonasi. Jadi kalau orang public speaking ngomong itu datar-datar aja kan nggak asik. Jadi apa yang kita jelaskan pada bagian ngantuk ya. Jadi betul. Harus punya intonasi. Terus yang keempat itu adalah artikulasi. A, I, U, E, O-nya jelas. Jadi yang harus disiapkan tadi teknik vokal. Terdiri dari 4. Terus yang ketiga itu ada ekspresi dan gestur. Jadi kalau ekspresi itu apa yang ada di wajah, gerak bibir, pipi, mata, alis itu ekspresi. Gestur itu dari kepala sampai kaki. Jadi kalau kita ngomong datar gini aja, jadi public speaking adalah tentang, kan itu kurang asik. Beda dengan teman-teman nanti public speaking tentang menumbuhkan rasa dalam diri kita dan menumbuhkan rasa pada diri orang lain sesuai dengan desain yang kita inginkan. Itu kan nggak boring. Betul. Terus yang keempat adalah komunikatif. Jadi bagaimana audiens itu juga merasa diajak ngobrol. Maka komunikatif itu dalam bentuk verbal maupun non verbal. Jadi perlu untuk meriset audiens. Non verbal berarti eye kontak kita kepada audiens. Keempat itu. Dan terakhir, ini sudah 4 tadi Mbak ya. Ada teknik vokal, percaya diri, teknik vokal, ekspresi gestur, dan juga ekspresi gestur dan juga komunikatif. Saya tutup untuk penjelasan ini dengan Mehrabian di dalam buku Bicara Ada Seninya, bahwa dalam public speaking itu isi itu 7% pengaruhnya. Apa yang kita sampaikan itu 7%. 38% itu dari suara, dari intonasi, dari volume, dari speed. Totalnya 40. Sisanya itu hal-hal ekspresi, gestur kita, gerak komunikatif nonverbal kita. Itu yang berpengaruh 60. Jadi ekspresi kita, gestur kita itu lebih berdampak ke audiens. Walaupun semuanya satu kesatuan, tapi yang paling berdampak adalah apa yang kita sampaikan menggunakan gestur. Betul. Jadi yang disiapkan adalah tadi. Percaya diri, teknik vokal, intonasi atau gestur, dan juga komunikatif. Percaya diri, teknik vokal terdiri dari 4. Ada volume, speed, intonasi, dan juga artikulasi. Yang ketiga adalah ekspresi gestur. Yang keempat adalah komunikatif. Jadi 4 dasar. Jadi komunikasi itu perlu kayak kita mengekspresikan, kita menyampaikan itu supaya orang-orang tuh nyampe apa yang kita bicarakan. Iya, betul. Excited lah, kelihatan. Betul. Supaya orang-orang juga nggak itu aja gitu, nggak bosan liatnya. Betul. Kita harus menyampaikan ekspresi apapun yang mau kita ekspresikan. Iya. Dan sebelum keempat itu ada yang lebih mendasar. Ini kan teknik dasarnya. Ada yang lebih mendasar. Apa? Mindset. Pikiran. Carol Dweck dalam bukunya itu mindset terbagi 2, fix dan grow. Fix itu orang yang
menganggap bahwa dirinya punya keterbatasan. Yang sulit ini. Jadi dia sudah bilang saya nggak bakat public speaking. Gitu. Saya punya keterbatasan. Yang kedua adalah growth, orang yang punya pola pikir bertumbuh, yang dia menganggap bahwa kegagalan adalah jalan dia untuk semakin lebih baik. Betul. Jadi ketika dia nanti ngomong itu, ketika dia gagal, ketika nggak sesuai dengan rencana, dia tahu bahwa ini pelajaran untuk dia bangkit. Jadi mindset semuanya berawal dari mindset. Jadi yang harus diperbaiki sebelum kita keempat itu adalah mindset kita. Bagaimana memperbagus mindset? Dalam bukunya juga terapi berpikir positif ada 7 yang membentuk pola pikir. Orang tua, terus lingkungan, terus orang tua, keluarga, lingkungan, sekolah, ada teman, media sosial, dan juga diri kita sendiri. Betul. 3 ini aja difokuskan. Perbaiki temanmu, perbaiki media sosialmu, informasi yang masuk. Betul. Setelah itu diri sendiri, self talk kita. Kalau kita mau public speaking, saya bisa. Jadi bagaimana agar sugesti di dalam di kepala itu nanti punya pengaruh. Betul. Untuk teman-teman belajar keempat tadi. Supaya kita tetap bisa tumbuh dan kita bisa belajar dari kesalahan yang udah kita. Betul. Poin utamanya itu. Jadi banyak orang itu pinter, tapi dia orang yang mudah menyerah. Ada orang yang nggak terlalu pinter, tapi dia orang yang semangat untuk bangkit dari kegagalan. Di dalam bukunya Strawberry Generation, Prof. Renat menjelaskan itu. Bahwa banyak orang IPK-nya tinggi, tapi dia orang yang gampang menyerah. Itu kembali di mindset tadi. Fixed mindset dan growth mindset. Jadi kita tidak akan tergerak kalau mindset kita nggak berubah. Betul. Kalau mindsetnya kita, pikiran kita di situ-situ aja pasti nggak akan bergerak gitu. Kecuali kita punya pikiran, kita harus tumbuh dari kesalahan itu, kita belajar apa yang kurang dari kita. Betul. Nah, dari kakak sendiri nih, tantangan dari public speaking itu sebenarnya apa? Tantangan terbesar dari public speaking yang pertama tentu diri kita sendiri. Menumbuhkan rasa dalam diri itu yang sulit. Menumbuhkan rasa dalam diri, maksudnya apa? Kita bisa merasakan apa yang kita sampaikan. Kalau kita aja belum bisa menumbuhkan rasa dalam diri kita, bagaimana kita bisa menumbuhkan rasa dalam diri orang lain? Bagaimana kita ingin apa yang kita sampaikan berdampak pada orang lain? Itu sulit. Lah, maksudnya menumbuhkan rasa itu bagaimana? Merasakan tadi. Lah, kita harus mengerti dulu ya. Iya, mengerti dan merasakan beda. Mengerti dan merasakan. Merasakan itu bahasa hati. Kita bisa merasakan. Kita bahkan saya sering melihat orang ngomong itu enak didengar, pede, terus bahasanya bagus, tapi nggak sampai di hati. Ada orang yang ngomong biasa aja, tapi di hati sampai. Dan itu akhirnya berdampak. Maksud saya, tantangan pertama adalah diri kita sendiri, menumbuhkan rasa dalam diri kita. Tantangan kedua adalah pengetahuan kita untuk selalu mengupgrade, untuk selalu belajar. Bagaimana public speaking kita bisa bagus. Tantangan ketiga adalah lebih ke hal-hal teknis. Bagaimana nanti audiens itu bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Hal-hal yang non teknis di lapangan biasanya banyak terjadi. Tantangannya beda-beda. Kayak kalau kita langsung nih menghadap audiens, kiranya audiens tuh gimana sih cara nangkep pengertian yang udah kita kasih. Dan kita juga merasakan apa yang kita udah kasih sama mereka. Istilahnya kalau kita presentasi nih di forum kuliah, kita mengerti dulu apa yang kita presentasikan kepada mereka. Baru mereka bisa mengerti apa yang kita presentasikan. Nah, dari semuanya public speaking itu kan pasti punya rasa takut nih. Kalau menurut kakak sendiri, mengatasi rasa takut itu seperti apa? Caranya kakak sendiri aja deh, nggak apa-apa. Kalau saya menghadapi rasa takut simple, Pak. Sesimpel gini. Mindset. Bagaimana kalau saya berhasil? Bukan berpikir bagaimana kalau saya gagal. Kebanyakan teman-teman itu berpikir masalah sebelum melangkah. Jadi sebelum dia ngomong, gimana nanti kalau gagal, gimana nanti kalau krik-krik, gimana. Lah, sedangkan manusia itu punya energi listrik. Ketika kita berpikir negatif, hal-hal negatif mendekat. Betul. Maka pola pikir kita bilang bagaimana nanti kalau saya berhasil, bukan bagaimana kalau saya gagal. Cara mengatasi ketakutan dengan itu.
Singkatnya kita harus positive thinking apa yang Betul. kita mau lakukan. Iya. Jangan pikiran aku gagal nih, aku nanti gak bisa nih gitu. Jadi kita harus bisa punya mindset kita bisa gitu sebelum kita melakukan itu. Seenggaknya kita berusaha dulu lah ya. Oke. Nah, sebelum closing nih, mungkin Masnya mau menyampaikan pesan untuk semua anak-anak kampus atau teman-teman yang mau belajar public speaking supaya public speakingnya bagus, gimana? Oke. Jadi kepada teman-teman mahasiswa, pemirsa KK Media program Digma, bahwa kalau ingin bisa public speaking, yang pertama harus dilakukan adalah banyak baca. Karena public speaking itu tentang meninggalkan dampak positif. Elon Musk ketika ditanya bagaimana cara kita itu meninggalkan dampak positif, adalah dengan banyak baca dan menggali informasi sebanyak-banyaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, mengutip dari kata-kata Mbak Nana dari Oprah Winfrey, itu you get in life what do you have courage to ask for. Jadi keberanian kita untuk mengungkapkan apa yang kita anggap penting, apa yang kita inginkan, itulah yang akan kita dapat dalam hidup. Jadi kalau kita ingin mengubah sesuatu, ingin mendapat sesuatu, ingin dimengerti, kuncinya cuma satu, berani bicara. Terakhir, ada pepatah yang saya dapatkan, pepatah Inggris ya, dalam pelatihan, I tell you, you forget. I show you, you remember. But I let you do that, you understand. I tell you, saya bercerita, menyampaikan, kamu bisa lupa. I show you, saya tampil di depanmu, jadi kamu hanya sekedar ingat. But I let you do that. Ketika saya mengajak kamu untuk mempraktekkan itu, mencoba itu, you understand. Kamu akan paham apa yang saya sampaikan. Mungkin itu pesannya sampaikan kepada teman-teman. Terima kasih. Sama-sama. Pesannya dan juga terima kasih karena sudah bisa hadir di tema kali ini. Oke, sedikit kesimpulan apa yang saya tangkap dari pembahasan kita kali ini adalah jika kita ingin mempunyai public speaking yang bagus, kita harus yang pertama-tama harus mengubah mindset kita menjadi lebih baik, positive thinking, percaya diri, dan juga jangan takut salah ataupun kalah. Karena dari kesalahan ataupun kekalahan kita bisa belajar, kita bisa mengevaluasi diri kita sendiri supaya bisa kedepannya itu seperti apa. Karena ketahuilah jika kita tidak mencobanya, kita tidak akan pernah tahu kejadian yang akan datang itu seperti apa. Oke, saya Samratul Abidah beserta kru pamit undur diri. Tetap saksikan Digma, Dialog Mahasiswa, tentunya hanya di KK Media, Media Kampus YIN Kediri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.